Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi al-fadhil hormat. Makasih ya guys, ya Allah Rabbi. Sejatinya tadi sore tuh ada request dari Ibu Ririp yang berbalut paksaan ya. Aneh nyampein ke teman-teman pesantren ini kan ibaratnya cuma menggarami air laut gitu loh. Kayak ngopi keromok di siang hari sih. Sudah pada tahu semuanya ya Allah anak pesantren mah. Kan ini bakal ngomongin masalah silaturahim gitu ya. Tentang interaksi kita di grup gitu atau di keseharian yang mungkin udah jarang. Jadi hipokrit aja gitu kayaknya kalau yang nyampein nih ya orang yang jarang nongol di grup gitu loh. Jadi ya yang di-share di sini anggap aja kayak licin papan karambol ya. Tepung-tepung papan karambol, cuma ngelicinin nanti diskusi kita aja ke depannya gimana. Ya. Yang pertama nih bismillah. Transformasi di kemana aja kuy menjadi kemana aja ada sunatullah. Ya, emang wajar ya kalau misalnya sekarang tuh kita udah jarang sapa-sapaan lagi, jarang nongkrong lagi. Detik ini kalau misalnya nggak salah ya 5-10 tahun yang lalu mungkin kita masih menjamah resto yang paling hits di Jakarta mungkin ya, tempat-tempat yang paling instagramable karena memang dulu circle kita tuh hits banget gila serius ya. Tapi ya kita berdamai gitu kan sama keadaan. Hari ini kita nggak selincah dulu lagi gitu ya. Dulu kan kalau misalnya Ica ngajak nih, cuy Bogor lah, let's go gitu kan, berangkat tuh ke Bogor gila malam-malam serius. Kalau misalnya ada yang ngajak lagi Padang gitu, Padang let's go, Bismillahirrahmanirrahim gitu kan, gasken itu langsung berangkat. Cuma hari ini ya kita masih berdamai sama fakta bahwa ya sekarang bukan 5 dan 10 tahun yang lalu gitu loh. Jadi wajar aja di circle manapun pasti kesibukan itu bakal mengurangi waktu bersama kita gitu ya. Duh klise banget terus ya Allah Robi. Intinya transformasi kata-kata kemana aja kuy menjadi kemana aja lu adalah sunatullah. Kalau kata Thanos di Avengers itu kan inevitable ya. Itu nggak bisa dihindari sus teman-teman. Ya. Jadi sisanya kita bagaimana caranya berdamai sama kenyataan ini, tinggal menjaga hati sama lidah kita terhadap kesibukan teman-teman kita. Boleh di slide selanjutnya nggak, Ibu Moderator? Punten. Keren lu, Gar. Hongkong aja kah? Elah seriusan. Bete gue nih Christian. Yang pertama kita masih hubungan sama teman-teman kita nih yang udah mulai jarang balas WhatsApp gitu ya, yang udah nongol di grup. Apa barangkali penyebab mereka gitu? Apa yang bisa menjadikan kita husnuzon sama kenyataan tersebut? Yang pertama mungkin mereka punya prioritas keluarga ya, pasti. Karena memang suka nggak suka ya. Yang pertama kali jadi sandbox. Yang pertama kali ngebantu kita ketika kesulitan itu pasti keluarga, tetangga-tetangga dekat dulu gitu kan. Ketika kita udah mulai bermasyarakat, udah berumah tangga gitu ya, pasti ya circle ini dulu nih yang dapat jatah atensi kita. Bahkan kalau misalnya boleh mengutip ayat sedikit ya, yang berhak dapat sedekah kita, nafkah kita lebih dulu tuh bukan fakir miskin, bukan anak yatim, itu lebih utama orang tua dulu, istri dulu dan seterusnya. Jadi alasan pertama kita mesti khususkan sama teman-teman kita yang udah jarang WhatsApp gitu ya, jarang say hi, mungkin ini yang pertama. Ya, mereka mengedepankan skala yang menjadi prioritas gitu. Yang kedua ini ngarang nih altruisme, tadi soalnya diburu-buru sama Bu Rip kan. Diburu-buru kata-kata dia, biar mesti ada slide-nya gitu, biar ada poin-poinnya gitu ya. Terus aja di sini altruisme kan. Maksudnya gini, ada lagi-lagi hadis Rasulullah juga, dan insya Allah teman-teman pesantren mau udah keluar kepala semua. Ya, Rasulullah kalau nggak salah pernah bilang kan, masalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim, perumpamaan mereka dalam kasih mengasihi, sayang menyayangi itu kayak badan. Kalau idza shtaka minhu udun tada'alahu sairul jasad bil humma wasyar. Kalau misalnya ada yang merasakan sakit, maka semuanya ngerasain sakit gitu. Poinnya dari sini, kalau menurut gue pribadi ya, itu ada teman-teman kita tuh yang kalau ada temennya yang punya masalah, punya problem, dia pengen jadi yang pertama tahu. Tapi ketika dia yang dapat giliran dapat masalah gitu ya, dia nggak pengen orang lain tahu gitu. Selama dia masih bisa nekel itu sendiri. Nah, mungkin ini juga faktor kenapa kita masih hubungan sama teman-teman kita yang udah jarang nimbrung di grup gitu ya. Dua ini. Terus ada poin yang nggak gue tulis di sini juga,
Ini tentang inferior. Ya, nggak tahu nanti mungkin masalah ini Teh Kesa lebih expert di bidangnya ya. Ada barangkali di antara kita yang ngerasa, nggak tahu ya, ini gue spill perasaan gue pribadi gitu kali ya. Teman-temannya udah jauh, melanglang buana kemana-mana gitu kan. Tapi kita masih stay di sini, kita masih stagnan gitu loh. Maka kalau bisa memang kalau emang gue boleh request ya, percakapan di grup itu jangan sampai sesuatu yang nggak ditanya sama teman-teman gitu loh. Kita nerangin job kita nerangin kesibukan kita, seadanya dan semampunya aja. Nggak usah sesuatu yang kita, gitu. Paham lah insya Allah itu. Jadi takutnya ada teman-teman kita yang punya inferiority complex kalau nggak salah bacanya. Ya, ini 3 poin sih yang pengen gue ajuin buat memuluskan diskusi kita ke depan. Aduh Gusti ya Allah. Mantap kan? Setuju. Boleh minta slide selanjutnya, Bu? Cangkai kampanye. Ya ini ya. Kita kan silaturahim sekarang pakai Zoom nih. Pakai Google Meet gitu ya. Bahkan gue pernah kalau nggak salah tuh ngeliat statusnya Taitet. Ini gue inget banget serius. Hari ini mungkin cara kita bersilaturahim itu cuma sekedar dengan cara ngeliat story. Ya. Jadi seakan-akan dengan ngeliat story itu kita memastikan bahwa kawan kita baik-baik aja. Memang kayak gitu sekarang zamannya kayak gitu kan, apalagi ditambah pandemi kan. Kalau misalnya dulu tuh silaturahim mesti ya bertandang jauh-jauh gitu ya, puluhan kilometer ke rumah teman kita ya, bawa tentengan. Sekarang kita nggak bergeser 1 milimeter pun gitu kan dari tempat terbahan kita, bisa assalamualaikum. Pakai muka bahkan pakai video call gitu. Jadi memang ya bergeser lah. Cara silaturahminya, genre silaturahim kita mungkin beda. Tapi gue yakin serius teman-teman di sini nih kualitasnya sama lah. Walaupun caranya beda tapi kualitasnya sama. Gue inget banget dulu kata wali kelas gue kan di kelas IPA A tuh, di kelas 4 ya. Namanya Pak Aep, Pak Asep, Pak Aep gitu. Dia bilang gini, yang terpenting bukan di mana kita berpijak, tapi karena mana kita melangkah. Wih, The best Pak Aep bisa. Maksud nih Pak ini. Hongkong anak maksud. Kata Pak Aep itu wali kelas, insya Allah keren banget tuh. Nama kelasnya dulu Alexandria. Alexandria, iya bener gak? Ingat gue Alexandria. Jadi memang intinya beda lah. Mungkin cara silaturahim kita hari ini gitu ya. Nggak bisa seluas dan seoasis dulu. Tapi ya insya Allah dari segi spirit, dari segi semangat, dari segi pahala, sama insya Allah. Ya, itu aja mungkin Bu. Boleh slide terakhir Bu? Saya nggak mau. Apa hikmah dari pertemuan kita yang semakin jarang, yang makin nadir? Kalau kita boleh mengais, ada ibroh nggak kira-kira ada pelajaran di situ gitu? Kita sama-sama hafal tuh kan kalau nggak salah Mahfuz Jadi di pesantren Zurgiban Tasdad Huban gitu kan. Semakin jarang kita berkumpul, semakin jarang kita berziarah satu sama lain, menengok satu sama lain, maka rasa cinta itu bukan makin tumbuh gitu, bukan malah pudar, bukan malah makin muspra, makin bertambah dia. Nah, ini analogi paling gampangnya kemarin kan itu tuh ada promo limo pizza tuh ya, pizza yang panjang tuh. Gila pertama kali makan, anjir enak banget seriusan. Tapi kan banyak tuh ya, akhirnya bosen gue. Artinya sesuatu tuh kalau kebanyakan, kalau keseringan, nggak asik serius. Emang yang asik itu yang jarang-jarang. Iya, setuju kan. Yang kedua, apa hikmahnya mungkin kita kalau misalnya jarang-jarang ketemu juga nih, kayak emang lagi wabah ini kan. Yang kedua ini tankus danban. Ini gue ngarang ya. Cuma insya Allah ada benar juga. Ini bakal mengurangi dosa kita. Kita kalau misalnya lagi kumpul nih kan, lagi skui kemana gitu. Prof. Rosadi ini kan, Prof. Rahmat, Prof. Novel ngomongin pajak tuh. Tapi ngomongin pajak, ngomongin politik pasti setengah jam paling lama nggak serius. Ngomongin pajak, ngomongin politik, kemudian ngomongin negara gitu kan. Biasanya kita ngomongin apa? Ngomongin orang, Pak. Iya kan, itu yang paling seru kan. Iya bro, itu paling seru kan. Seasik-asiknya kita justifikasi kita ngomongin orang itu. Nggak sih, ceng-cengan sih Gar, kalau gua Gar biasanya Gar. Iya, ceng-cengan juga kan. Iya sih. Mobil gue isinya gosip semua Gar, parah Gar. Yang tukang gosip Icang doang sih Gar biasanya Gar. Dia ada sesi curhat gitu. Iya, curhat kan. Tapi berakhir biasanya kita ngomongin orang yang kadang-kadang bukan achievement-nya gitu loh.
bukan kelebihan dia, bukan pencapaian dia gitu lah. Kan jatuhnya juga ya itu nambah apa ya, kata dosa itu terlalu tajam kali ya. Intinya kayak gitulah. Jadi alhamdulillah kita bisa ngambil hikmahnya di sini. Kenapa kita sekarang berkumpulnya jarang, berkumpulnya kadang-kadang gitu. Hikmahnya dua mungkin. Itu bakal nambah erat silaturahim kita nanti ketika ketemu gitu lebih. Biasanya kan perempuan gitu kan. Coba aja lihat misalnya Ovi sama Ofda kalau ketemu terus gitu. Ibu, Allahu Akbar, ya Allah, ibu dari mana aja? Anaknya udah berapa, ibu gitu. Maksud lo Tapi apa nanya itu, Gar? semoga laki-laki nggak kayak gitu ya. Gue kalau laki-laki kayak gitu gimana gitu. Jadi intinya gitu. Kalau laki Maksudnya dengan adanya apa yang gue sharing ini, gue nggak menafikan orang-orang yang tetap bisa memanage ya. Dia bisa jalan-jalan kui, iya masih bisa. Dia masih bisa silaturahim sama teman-temannya bisa. Hubungan erat sama keluarganya masih jalan. Cuma itu sulit gitu loh. Jarang orang yang bisa kayak gitu. Ibarat mendaki menara Babel itu serius. Yang bisa kayak gitu cuma Ibu Ovi doang mungkin. Yang lain ya gimana, susah serius. Beneran. Ya. Itu aja kira-kira teman-teman sharing dari gue. Semoga ada revisi dari Tekesta, dari yang lain juga. Karena gue yakin di sini teman-teman tuh udah banyak mana asam garamnya. Ya ibarat pelicin papan karambol lah ini mah ya. Jangan dianggap serius teman-teman. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.